Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya tentang tugas ergonomika dari tim produksi percetakan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rasya Ramadan dengan NIM akhir 254. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, diperoleh informasi mengenai kondisi pekerjaan, aktivitas kerja, serta lingkungan kerja yang dialami oleh subjek di tempat kerjanya. Subjek juga diketahui sebagai tim produksi di sebuah percetakan dan juga memiliki tanggung jawab sebagai head tim produksi. Dalam pekerjaannya, subjek tidak hanya ikut langsung dalam proses produksi seperti pembuatan lanyard, ID card, dan juga head press dan finishing, tetapi juga bertugas sebagai pengawas jalannya pekerjaan tim produksi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran beban kerja, pola interaksi sosial, serta tekanan kerja, dan juga kondisi fisik dan psikologis yang dirasakan subjek selama bekerja. Dari hasil wawancara diketahui bahwa aktivitas kerja subjek cukup padat karena harus membagi waktu dan fokus antara pekerjaan produksi dan juga tanggung jawab untuk mengatur tim. Adapun hasil analisa wawancara berdasarkan tabel diagnostik akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, dapat dilihat pada slide yang selanjutnya ini, yakni adalah analisa yang sudah saya bagi menjadi 3 kolom. Yang pertama ada kolom aspek diagnostik, kemudian hasil wawancara, dan juga analisis. Nah, pada nomor yang pertama terdapat aspek diagnostik yang berupa aktivitas kerja. Jadi hasil wawancara ini saya peroleh bahwa subjek ini bekerja sebagai head tim produksi di percetakan dan terlibat langsung dalam proses produksi seperti lanyard, ID card, head press, dan juga finishing. Dan juga analisanya saya mendapatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan ini melibatkan aktivitas fisik yang cukup tinggi karena banyak menggunakan tenaga dan juga gerakan tangan secara terus-menerus. Selain subjek bertugas sebagai kepala produksi, subjek juga ikut turun langsung dalam proses kerja sehingga beban kerja yang dialami oleh subjek ini lebih besar daripada karyawan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada posisi kerja. Dari hasil wawancara ini, posisi kerja subjek ini yang paling sering ini dilakukan adalah berdiri saat proses head press dan juga duduk itu ketika finishing. Jadi analisa di sini saya mendapatkan bahwa posisi berdiri dan duduk dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan otot, pegal, dan juga kelelahan fisik jika dilakukan terus-menerus tanpa peregangan atau istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga ada gerakan berulang dan resiko kerja. Dari hasil wawancara dengan subjek bahwa subjek menyampaikan jika subjek ini sering melakukan gerakan berulang pada proses finishing dan head press dengan suhu mesin yang mencapai 200 derajat. Nah, dari hasil analisa ini saya mendapatkan bahwa aktivitas repetitif ini dan paparan panas ini berpotensi menimbulkan kelelahan otot, nyeri fisik, serta resiko gangguan ergonomi apabila dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab kerja. Nah, pada hasil wawancara ini, subjek melakukan multitasking sebagai head produksi sekaligus mengawasi tim produksi bagian lanyard dan juga ID card. Serta subjek juga melakukan pekerjaan yang dilakukan secara turun langsung untuk melakukan proses head press dan juga finishing. Nah, jadi dari hasil analisa di poin keempat ini, saya memperoleh bahwa tanggung jawab yang diemban oleh subjek ini mengharuskan subjek itu membagi fokusnya antara produksi dan juga pengawasan kerja. Hal ini itu menunjukkan adanya tuntutan kerja yang cukup tinggi meskipun masih dapat dikontrol oleh subjek. Kemudian yang kelima adalah pembagian tugas kerja. Nah, dari hasil wawancara bahwa didapatkan pembagian tugas ini dianggap sudah maksimal, tetapi sering terjadi penumpukan pekerjaan ketika orderan itu sedang banyak karena keterbatasan mesin dan juga tenaga kerja. Jadi dari hasil wawancara ini saya mendapatkan analisa kalau permasalahan utama bukan pada sistem kerja tetapi pada kurangnya sumber daya kerja itu sendiri atau sumber daya manusianya serta mesin-mesin yang ada di percetakan, sehingga dapat menyebabkan overload
pekerjaan dan meningkatkan tekanan kerja pada karyawan produksi. Kemudian yang keenam ini adalah pengaruh kelelahan terhadap fokus kerja. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa subjek ini merasa kelelahan itu tidak terlalu mempengaruhi fokus dan ketelitian kerja karena memiliki batas waktu lembur itu hanya maksimal 1-2 jam saja. Jadi dari hasil analisa saya ini saya memaparkan bahwa subjek ini memiliki kontrol diri dan manajemen kerja yang cukup baik sehingga mampu menjaga kondisi fisik dan konsentrasi kerja. Sikap menjaga batas kerja ini membantu mengurangi resiko dan juga burnout seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah nomor 7 mengenai interaksi sosial di tempat kerja. Jadi, subjek ini masih menggunakan bahasa sehari-hari dengan rekan kerja dan rekan-rekan sebaya lainnya, tetapi menggunakan bahasa yang lebih sopan dan juga bahasa yang lebih formal jika dia berbicara dengan atasannya. Jadi, dari hasil analisa ini, saya mendapatkan bahwa hubungan komunikasi di lingkungan kerja subjek ini masih tergolong baik dan juga menyesuaikan dengan situasi sosial maupun struktur jabatan di tempat kerjanya. Kemudian yang kedelapan adalah aspek dukungan kerja. Jadi di sini tuh atasan itu masih sering memberikan dukungan dan juga solusi ketika ada permasalahan di pekerjaan tersebut dan juga itu dibahas bersama-sama dengan karyawan lainnya. Jadi yang dari hasil wawancara ini saya menganalisa bahwa lingkungan kerja ini masih memiliki komunikasi dua arah dan budaya musyawarah sehingga membantu menciptakan kerjasama yang cukup positif antar anggota tim dan juga atasannya. Kemudian yang kesembilan adalah tekanan kerja. Tekanan kerja ini lebih muncul dari rekan kerja yang egois dan tidak mau bekerja sama dalam tim. Jadi di sini saya menganalisa dan memperoleh datanya itu faktor interpersonal itu menjadi salah satu sumber stres kerja bagi subjek sendiri. Karena konflik itu akan berpengaruh dalam kerjasama tim dan juga dapat mempengaruhi suasana hati serta menurunkan semangat kerja dari orang-orang yang ada di sana. Kemudian yang ke-10 ada persepsi terhadap waktu kerja. Jadi subjek menyampaikan bahwa kadang waktu kerja itu terasa lama karena subjek itu merasa bosan atau jenuh, tetapi bisa terasa cepat ketika suasana itu menyenangkan. Jadi dari hasil wawancara ini saya memperoleh bahwa kondisi emosional dan lingkungan sosial kerja ini mempengaruhi persepsi subjek terhadap ritme kerja di lingkungan itu. Kemudian lingkungan kerjanya itu yang akrab itu membuat pekerjaan itu terasa lebih ringan. Kemudian yang ke-11 adalah konflik kerja. Jadi dari hasil wawancaranya ini diperoleh bahwa pernah terjadi masalah kerja, tetapi biasanya itu diselesaikan melalui evaluasi bersama. Jadi di sini tuh tempat kerja ini memiliki upaya penyelesaian masalah yang cukup baik melalui evaluasi dan komunikasi kelompok sehingga konflik ini dapat diminimalkan. Kemudian yang terakhir adalah aspek kondisi lingkungan kerja. Jadi tempat kerja ini masih berupa percetakan rumahan dan dinilai masih banyak kekurangan dari segi kenyamanan kerja. Jadi saya memperoleh hasil analisa ini dari wawancara tersebut bahwa kondisi lingkungan kerja ini masih belum sepenuhnya ergonomis dan nyaman bagi subjek dan juga rekan-rekan pekerjanya. Namun subjek ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik terhadap kondisi kerja yang ada dan seadanya. Jadi mungkin ada saran ergonomis dari saya, yakni yang pertama adalah subjek ini bisa untuk rutin melakukan peragangan ringan di sela pekerjaannya agar tubuh itu tidak mudah lelah atau pegal akibat posisi kerja yang terlalu lama berdiri ataupun terlalu lama duduk. Kemudian yang kedua, subjek bisa mulai menggunakan kursi dan alas kaki yang nyaman untuk mengurangi nyeri pada kaki, punggung, dan pinggang selama proses bekerja. Kemudian yang ketiga, saat bekerja menggunakan mesin headrest, penting untuk subjek ini menjaga waktu istirahat dan juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar tidak cepat kelelahan akibat paparan panas dari mesin press tersebut. Kemudian yang keempat, yakni pembagian kerja itu bisa lebih diperhatikan kembali ketika orderan itu sedang banyak agar beban kerja itu tidak terlalu menumpuk dan mengurangi resiko stres kerja. Kemudian
yang terakhir yakni lingkungan kerja perlu ditata lebih rapi dan nyaman supaya pekerjaan menjadi lebih efektif serta membantu menjaga fokus saat bekerja. Berdasarkan hasil presentasi saya tadi, bahwa dapat disimpulkan jika berdasarkan hasil wawancara dan juga analisis yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa subjek ini memiliki aktivitas kerja yang cukup berat karena harus ikut langsung dalam proses produksi dan juga sekaligus mengawasi tim kerja. Pekerjaan yang dilakukan ini juga cukup menguras tenaga karena banyak aktivitas yang berulang, berdiri serta duduk dalam waktu yang lama. Dan juga subjek juga harus berhadapan dengan mesin yang cukup panas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa lelah dan juga pegal pada tubuh, terutama ketika pekerjaan itu sedang banyak atau sedang overload dari segi pesanan. Dari sisi psikologis dan sosialnya, subjek ini sebenarnya mampu mengatur ritme kerja dan juga menjaga fokus dengan cukup baik. Subjek juga memiliki prinsip untuk tidak memaksakan diri bekerja terlalu lama agar kondisi fisik tetap terjaga. Hubungan dengan atasan maupun rekan kerja juga tergolong cukup baik karena komunikasi dilakukan secara terbuka dan masalah kerja biasanya diselesaikan melalui evaluasi secara bersama. Namun suasana kerja ini juga terkadang itu bisa terganggu apabila ada rekan kerja yang kurang bisa bekerja sama dalam tim sehingga mempengaruhi semangat kerja dari subjek dan juga rekan-rekan lainnya. Kemudian secara keseluruhan, subjek ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik terhadap kondisi kerja di lingkungan percetakan yang masih sederhana, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada lingkungan dan sistem kerja. Subjek tetap berusaha menjalankan pekerjaannya secara maksimal dan juga menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.